Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang insyaallah memuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan, semangat untuk mengisi bulan Ramadan dengan segala keterbatasannya di tahun 1441 Hijriah ini. Saudara-saudara, pada kesempatan episode yang kali ini saya akan menyampaikan semacam mata rantai ungkapan-ungkapan yang bermakna dalam keberislaman kita. Saudara-saudara yang insyaallah memuliakan Allah, kegembiraan adalah pintunya kesedihan, dan kesedihan adalah pintunya kebahagiaan. Tidak ada yang selama-lamanya. Sedih dan gembira saling silih berganti. Ketika Allah memberikan satu kesulitan, maka Dia menemaninya dengan dua kemudahan. Masalah besarnya bukan seberapa besar dosa kita, tapi seberapa besar taubat kita kepada Allah SWT. Atau tantangan kita bukan berapa kali kita jatuh, namun berapa kali kita memutuskan untuk kembali bangkit. Berharap kebaikan darinya adalah wajib, sedang berputus asa dari rahmatnya adalah haram. Maka ketika lapang, bagikanlah kesenangan pada orang lain. Mudah-mudahan ada pula yang berbagi senang ketika kita dalam keadaan susah. Dan tentu apa yang kita lakukan ketika kita dalam keadaan lapang tidak serta-merta berharap dikembalikannya apa yang kita berikan itu dari saudara-saudara kita. Karena Allah punya jalan, Allah ada cara yang lebih indah mengembalikan kepada kita. Namun ketika galau, lebih baik dipendam sendiri dan diadukan kepada Allah. Khawatir bila diadukan pada sesama manusia akan menambah beban mereka. Semua manusia pasti punya masalah yang sama berat. Hanya sebagian mengadukannya pada manusia dan sebagian lagi mengadukannya pada Allah SWT. Sayangnya, yang mengadukan galau pada ramai manusia tak mendapat apa-apa kecuali mengumbar aib dan kelemahan diri, tanda ketidakmatangan. Yang layak digalaukan bukan sesuatu yang pudar seiring waktu. Lebih pantas menggalau akan hari yang lebih panjang, masa yang lebih lama. Sebagaimana seorang tukang parkir tak menggalaukan mobil yang datang dan pergi karena dia sadar itu bukanlah miliknya. Begitupun manusia merasa kehilangan padahal ia tidak pernah memiliki apapun kecuali yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Begitulah Abu Bakar memperingatkan bahwa cukup dunia ditaruh di tangan, tak perlu dimasukkan ke dalam hati, karena ia akan segera mengakar. Karena keindahan dunia layaknya mawar berduri,
makin kuat digenggam, semakin sakit dirasa, menggalau seterus masa. Kepunyaan Allah lah seluruh isi langit dan bumi, dan kepadanya lah segala sesuatu menyembah. Apa yang kita miliki? Tekukkan lutut, angkat telapak tangan. Mulailah berdoa kepada pemilik dan pemberi kehidupan. Insya Allah Dia berkenan mengangkat sedih. Galau bisa jadi berarti kita kurang mengingatnya, dan tak ada sesuatu pun menggalaukan bila semua kita wakilkan kepada Allah. Walaupun begitu, memang manusia diciptakan dalam keadaan rapuh. Hanya satu cara untuk menjadi kuat, mendekatlah kepada Allah. Saudara-saudara kaum muslimin yang muliakan Allah, bahwa cobaan kadang dapat meningkatkan derajat seorang muslim di sisi Allah, dan tanda bahwa Allah semakin sayang kepada dirinya. Dan semakin tinggi kualitas iman seseorang, semakin berat pula ujiannya. Namun ujian seberat ini akan dibalas dengan pahala yang besar pula. Sehingga kewajiban kita adalah bersabar. Sabar ini merupakan tanda keimanan dan kesempurnaan tauhid kita. Dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, "Jika Allah menginginkan kebaikan pada hamba, Dia akan segerakan hukumannya di dunia. Jika Allah menghendaki kejelekan padanya, Dia akan mengakhirkan balasan atas dosa yang ia perbuat hingga akan ditunaikan kelak pada hari kiamat." Hadis riwayat Tirmizi. Juga dari hadis Anas bin Malik, beliau Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya pahala besar karena balasan untuk ujian yang berat. Sungguh, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridho, maka ia akan meraih ridho Allah. Barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka." Hadis riwayat Ibnu Majah. Saudara-saudara, faedah dari dua hadis di atas, musibah yang berat dari segi kualitas dan kuantitas seperti yang kita alami sekarang ini akan mendapatkan balasan pahala yang besar. Tanda Allah cinta, Allah akan menguji hambanya, dan Allah yang lebih mengetahui keadaan hambanya. Kata Luqman, seorang yang soleh kepada anaknya, "Wahai anakku, ketahuilah bahwa emas dan perak diuji keampuhannya dengan api, sedangkan seorang mukmin diuji dengan ditimpakan musibah." Saudara-saudara, siapa yang ridho dengan ketetapan Allah, ia akan meraih ridho Allah dengan mendapat pahala yang besar. Siapa yang tidak suka dengan ketetapan Allah, ia akan mendapatkan sisa yang pedih. Cobaan dan musibah dinilai sebagai ujian bagi wali Allah yang beriman. Jika Allah menginginkan kebaikan pada hamba, Dia akan segerakan hukumannya di dunia dengan diberikan musibah yang ia tidak suka, sehingga ia keluar dari dunia dalam keadaan bersih dari dosa. Demikian saudara-saudaraku yang muliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.